periksa itu 12-15 tahun. Gitu kan. Nah, jadi sidik jarinya sudah mulai rusak karena sudah mulai pembusukan. Kalaupun ada sidik jari, pembanding dari KTP kan belum dibuat. Begitu. Jadi kalau dicocokkan dengan mambis, kemungkinan besar nggak ketemu. Itu satu, itu dari sidik jari. Dari gigi, nah gigi rata-rata umur 12-15 itu pertumbuhannya kan hampir sama. Ciri-ciri khusus sampai saat ini belum didapatkan. Misalnya, ada yang copot satu atau apa, itu belum ada yang khas gitu dari laporan keluarga. Lalu bagaimana proses identifikasi terhadap jenazah korban yang berhasil ditemukan? Kendala seperti apa yang ditemukan di lapangan proses identifikasi jenazah korban? Dan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan tim SAR telah memasuki hari ke-6? Ya pemirsa, itu yang akan kami bahas, bagaimana perkembangan proses evakuasi di hari kelima atas korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan Ponpes Al-Husini di Sidoarjo, Jawa Timur, dan apa pula yang menjadi teknis untuk dilakukannya proses identifikasi terhadap para jenazah. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Dr. Danardi Sosro Sumiharjo yang merupakan psikiater sekaligus dokter spesialis kesehatan jiwa. Selamat malam, dokter. Malam, Mbak Terima Windy. kasih sudah hadir bersama kami. Dan di sebelahnya sudah ada Dr. Nyoman Edi Purnama yang merupakan dokter ahli forensik. Selamat malam, Dr. Nyoman. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga sudah terhubung dengan Maijen TNI Budi Irawan selaku Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, Pak Budi, langsung saja kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari proses evakuasi di hari ini, Pak Budi. Baik, Bu. Alhamdulillah tadi sekitar siang hari itu diketemukan lagi satu jenazah. Jadi total yang kita temukan dalam keadaan meninggal dunia ada 16 orang. 16 orang. Dari 167 korban itu diketemukan 120. Kemudian yang kondisi selamat ada 104 orang. Kemudian dari jumlah yang tadi selamat itu dirawat ada 10 orang. Kemudian kembali ke perawatan 93 orang dan tanpa perawatan medis ada 1 orang. Kemudian kita tinggal mencari sekitar 47 lagi, Bu. Diperkirakan dalam waktu dekat kita akan menemukan beberapa lagi. Baik. Mungkin itu update yang bisa kami berikan, Bu Windy. Ya, Pak Budi, dalam melakukan pencarian terhadap 47 orang yang diduga masih berada di bawah reruntuhan ini, apa skema yang dilakukan oleh petugas gabungan? Prosesnya sekarang sudah pada pengambilan lantai, Bu. Itu kan ada 4 lantai ya. Sekarang sudah pada lantai yang paling atas sudah mulai disisir, lantai kedua, dan kemungkinan para korban ini terjebak di lantai bawah. Sehingga perlu waktu. Ada kesulitan kita di mana kita tidak bisa mengerahkan banyak alat berat dikarenakan lokasi ini manuvernya sangat sempit. Jadi hanya ada 2 alat berat yang bisa beroperasi. Selain itu, kita masih menggunakan prinsip kehati-hatian terkait dengan sambungan dengan bangunan yang di sebelah. Apabila kita agak ceroboh, maka ada kemungkinan bangunan yang di sebelah juga bisa mengalami kerusakan, Bu. Ya, Pak Budi, bagaimana tim gabungan ini mengetahui titik mana saja lokasi ditemukannya para korban? Untuk pencarian korban ini adalah domain dari Basarnas, Bu. Mereka menggunakan alat-alat yang cukup canggih sehingga bisa mendeteksi di mana korban-korban itu berada, Bu. Sudah dipeta-petakan sekarang ini. Baik, baik. Dokter Nyoman, kita ketahui bersama bahwa proses evakuasi ini dilakukan secara optimal mungkin, tapi kondisinya memang tidak memungkinkan dan bahkan jenazah jasadnya ini bisa dibilang sudah mulai membusuk. Bagaimana proses identifikasi jenazah yang seharusnya dilakukan tahapannya? Oke,
Terima kasih Mbak Windy. Jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa untuk identifikasi terhadap korban yang meninggal ini, secara metode kita menggunakan fase-fase. Saat ini mulai dari awal sudah dilaksanakan evakuasi dari TKP. Nah, kemudian bersamaan dengan itu juga ada tim yang namanya tim AM, antemortem. Iya. Ya, kemudian ada tim Postmortem. Tim AM ini sudah berada di lokasi sejak awal. Itu fungsinya untuk menghimpun laporan kehilangan. Ya, di situ timnya akan mengumpulkan dari orang tuanya, dari handetolannya, dari temannya, dari sekolahnya, ciri-ciri orang yang hilang, kan gitu. Nah, dikumpulkan itu ciri-ciri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, termasuk juga pakaiannya, termasuk juga ciri-ciri hal yang lain. Itu satu data ketemu di situ. Bahkan di antemortem juga tim itu kemungkinan mengambil sampel DNA. Dari pihak keluarga. Itu sudah dilakukan. Nah, satu tim lagi akan berada di fasilitas kesehatan, di ruang jenazah. Ini tugasnya adalah memeriksa jenazah yang sudah dibawa. Seperti yang disampaikan tadi, ada sekitar berapa yang sudah di rumah sakit. 11 kalau tidak salah saat ini. Tetapi yang 8 sudah diperiksa. Tinggal sisanya, atau yang 9 sudah diperiksa, tinggal 2 tadi masih akan diperiksa segera. Nah, mereka di situ juga memeriksa. Di situ ada ahli forensik, ahli dokter gigi forensik, bergabung untuk mendata semua ciri-ciri. Tinggi badan, jenis kelamin, kemudian pakaiannya, kemudian yang menjadi concern yang bagus sebenarnya adalah gigi sama sidik jari. Nah, itu sebenarnya untuk primernya. Kemudian pengambilan sampel juga untuk DNA nantinya, seperti itu. Nah, itu dua data ini kemudian mengerucut, ada namanya fase rekonsiliasi, di mana dua data ini dicocokkan. Nah, kalau ada yang sesuai, berani menyatakan sesuai, yaitu berarti dirilis. Berarti. Tetapi kalau belum, akan ada pemeriksaan lain sampai dengan DNA barangkali seperti itu. Iya, baik. Kita langsung tanyakan bagaimana perkembangan terkininya. Sudah bersama kami Kombes Pol Kusnan Marzuki, sekaligus merupakan Kabidokes Polda Jawa Timur. Selamat malam Pak Kusnan, sudah terhubung bersama kami. Selamat malam Bu Windy. Ya, Pak Kusnan. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari identifikasi para jenazah korban dari reruntuhan Ponpes Al-Khoshini, Pak Kusnan. Terima kasih Bu Windy. Saat ini baru saja datang, ada kantong jenazah baru datang dan belum dibuka. Tadi itu yang ke-12. Yang ke-12. Terus kemudian yang sudah diperiksa, yang masuk ke sini, yang Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ada 10, Bu Windy. Yang masih dalam identifikasi, tadi sebelum datang 1, itu ada 1. Berarti 2 yang di dalam ruang Dopol. Jadi total semuanya ada 12. Baik. Pak Kusnan, apakah dari tim menemui kendala dalam melakukan proses identifikasi terhadap jenazah ini? Sampai saat ini tidak ada kendala, Ibu. Hanya kami memohon kepada keluarga untuk melengkapi data-data akhir sebelum adik-adik kami yang meninggal. Itu seperti foto terakhir, kemudian ada data-data antemortem, termasuk barangkali periksa gigi atau sidik jari yang di KTP. Karena begini Bu Windy, ini kebanyakan dari kita adik-adik ini kan masih muda, banyak yang belum terdaftar di identitas, sehingga membutuhkan kayak ijazah. Nah, ijazah sendiri kadang-kadang itu sudah ada yang tidak terlalu sidik jarinya tidak terlalu bagus. Baik, Dokter Danardi, kita
benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi keluarga yang harus kehilangan putra mereka dalam musibah seperti ini. Pendampingan apa yang akan sahdianya diberikan kepada keluarga korban? Baik, jadi menghadapi suatu reaksi duka seperti ini, ada pakar psikiatri yang bernama Elizabeth Kubler-Ross itu membagi dalam 5 tahapan. Tadi tahapan pertama itu bahwa mendengar berita ini orang akan syok. Iya. Kemudian mencoba untuk denial, untuk mencoba menyangkal. Mungkin anak saya barangkali tidak di sana. Atau barangkali bahwa moga-moga anak saya di blok yang lain. Jadi artinya bahwa belum bisa menerima bahwa itu akan terjadi pada dirinya. Kalau kemudian masuk tahap berikutnya bahwa kemudian anger, marah bahwa aduh ini kenapa pada diri saya ya, kenapa anak saya ya, kenapa anak saya di blok situ, atau mungkin bangunannya barangkali kurang apa gitu. Nah kalau kemudian bisa masuk lagi mulai bargaining itu mencoba berdamai, tapi bahwa berdamainya bahwa coba seandainya anak saya hari itu nggak masuk ya, atau coba seandainya saya membawa anak ke mana. Jadi artinya mencoba seandainya. Tapi itu kan masih imagine, jadi artinya bahwa itu tidak nyata. Kalau itu kemudian bisa masuk di fase berikutnya adalah menerima. Oh iya, anak saya mengalami bencana di situ, anak saya tertindih di situ, mungkin anak saya juga bisa meninggal. Itu mulai masuk di fase depresi, mulai sedih, mulai menangis, mulai tidak bertenaga. Dan kalau bisa kemudian mencoba berdamai lagi, sudah dalam situasi namanya bisa menerima keadaan, akhirnya bisa acceptance, oh mungkin memang ini harus takdir saya, mungkin ini memang harus saya hadapi, ada sesuatu yang sedang diuji oleh saya. Jadi kalau tahapan itu bisa berjalan dengan baik ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa dilalui. Tapi bisa saja terjadi bahwa tergantung daya tahan seseorang atau juga bagaimana mekanisme coping, mekanisme adaptasi seseorang itu bisa saja 1, 2, 3 kembali ke 2 lagi, 2, 3, 4 kembali ke 3 lagi. Jadi artinya bisa berputar-putar itu. Artinya harus ada pendampingan yang betul, terus-menerus terhadap. Jadi pendamping itu harus paham bahwa beliau di tahap mana agar supaya bisa memberikan konseling yang tepat. Ya, baik. Dokter Nyoman, kita ketahui pula bahwa dari gigi ternyata rentang umur 12 sampai 15 ini cenderung sama, dan juga sidik jari ini bisa dikatakan tidak bisa dilihat karena tidak ada pembandingnya. Nanti dibahas lebih lanjut ya Dokter Nyoman. Pemirsa, kami masih akan hadirkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Dokter Nyoman. Tadi saya ingin menanyakan, apakah benar dalam rentang usia remaja ini memang sangat sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap jenazah? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kita di Jawa Timur tadi, yang melaksanakan identifikasi itu ada benarnya. Karena kalau kita ngomong metode identifikasi itu sebenarnya ada 2. Primer dan sekunder. Yang primer itu menggunakan sidik jari, itu yang umum. Kemudian catatan gigi-gigi dan DNA. Nah, itu. Kemudian ada yang sekunder, artinya penunjang. Itu dari properti dan tanda medis. Itu tanda medis itu ciri-ciri tubuh kita. Mulai dari rambut, mata, dan seterusnya. Apakah ada apakah ada bekas luka, apakah ada bekas operasi, yang begitu-begitu, detail begitu, bisa jadi sangat berguna pada saat ini. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, terutama disebutkan tadi, anak-anak itu kan belum masuk ini ya. Biasanya kalau kolega kita yang di kepolisian, di Polres atau yang di Polda itu mempunyai unit identifikasi. Mereka punya alat mambis, itu bisa. Kalau sidik jarinya masih bagus, dengan korban yang masih baru, belum ada kerusakan, itu begitu orang dewasa masuk dia data kependudukan, dia sudah begitu ditempelkan sidik jarinya itu sudah muncul, identitasnya sudah muncul, nah otomatis. Nah itu kesulitannya dengan adanya anak-anak masih muda ini, kan gitu. Yang kedua, tadi disebutkan kondisi dengan bertambahnya hari, ini kan semakin rusak. Jadi sidik jari itu semakin susah kita dapatkan. Nah, kemudian yang gigi-gigi, seperti yang disampaikan, anak-anak ini pertumbuhan giginya hampir dalam fase-fase sedang kuat-kuatnya, sedang bagus-bagusnya. Kalau kita sudah semakin
semakin tua, makin dewasa, kadang-kadang yang dicabut, kadang-kadang ditambal, justru itu menjadi satu tanda khusus khas bagi setiap orang. Tambalan pun setiap orang pasti berbeda. Karena bentuknya berbeda, lubangnya berbeda. Itu menjadi ciri khusus. Itu biasanya bisa menjadi salah satu cara kita untuk menentukan si A si B. Ya, lantas kami langsung akan tanyakan bagaimana proses evakuasi dan juga apa yang menjadi fokus utama. Pak Budi, jika kita ingin lebih lanjut mengetahui, tentu kita mengerti tim SAR gabungan ini berpacu dengan waktu, apalagi ada proses identifikasi jenazah yang kemungkinan ini juga diharapkan bisa terungkap. Pak Budi. Mbak Windy, jadi untuk evakuasi dan identifikasi ini kan dua yang berbeda. Jadi untuk evakuasi Basarnas tetap bekerja all out, 24 jam mereka mencari. Tidak ada istilahnya untuk istirahat, mereka dibagi dalam beberapa shift. Sehingga mereka bekerja 24 jam. Nah, baru setelah nanti jenazah ditemukan, akan segera dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, di situ DVI dari Polda Jawa Timur yang bekerja. Baik. Jadi kita bekerja siang malam, Mbak, tidak ada istirahat. Iya, tentunya kami juga mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun langkah-langkah apa saja mungkin yang bisa diharapkan agar korban ini bisa kembali ditemukan? Untuk korban, terakhir kami dapat laporan dari lapangan, Mbak Windy, ini sudah ada terlihat. Tapi sebelum korban itu masuk ke kantong jenazah, kami tidak berani untuk menyebutkan jumlah korban. Jadi korban sudah terlihat, Mbak. Moga-moga dalam waktu beberapa jam lagi kita bisa mengevakuasi beberapa korban. Baik. Begitu, Mbak Windy. Baik. Pak Kusnan, kami juga ingin menanyakan kepada Pak Kusnan sendiri dengan adanya posko yang kita ketahui untuk para keluarga, apakah seluruh keluarga korban ini diantarkan kepada Rumah Sakit Bayangkara ataukah ada beberapa yang boleh untuk berada di posko di lokasi? Pak Kusnan? Di Rumah Sakit Bayangkara, Bu Windy, kami siapkan untuk tenda untuk keluarga, baik dari rumah sakit kami juga menyiapkan, kemudian dari penanggulangan bencana juga menyiapkan juga, kemudian di sini juga disiapkan dapur untuk makan bagi keluarga, serta fasilitas termasuk untuk keluarga kamar mandi, dan juga teman-teman rekan-rekan wartawan juga kami siapkan tenda juga siap. Baik, Pak Budi, dalam upaya evakuasi ini apakah akan diperluas area pencariannya dan upaya-upaya apa saja yang akan dipersiapkan untuk keesokan harinya, Pak Budi? Mbak Windy, jadi untuk area pencarian itu hanya di gedung yang roboh saja. Jadi 25x25, di situ fokus kita. Jadi tidak ada kita mencari ke daerah yang lebih luas karena memang kejadian ini hanya satu gedung yang roboh. Kemudian untuk hari besok kita akan terfokus lagi untuk mengevakuasi korban yang di dalam. Malam ini alat berat bekerja, besok pagi tinggal dari tim Basarnas untuk mengambil jenazah-jenazah yang ada. Begitu Mbak Cindy. Ya, Pak Budi, untuk tanggap darurat pada umumnya berapa lama untuk kasus ini, Pak Budi? Untuk tanggap darurat kami koordinasi dengan pemerintah Sidoarjo dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini akan diperpanjang sampai dengan jenazah diketemukan keseluruhan, Mbak. Jadi tidak ada batasan sampai kapan, tanggap darurat sampai dengan seluruh jenazah diketemukan. Begitu, baik, Mbak Windy. Baik, Pak Budi. Pak Kusnan, kami juga ingin mengetahui sejauh ini berapa sampel dari keluarga korban yang telah dikumpulkan, Pak Kusnan? Sampel yang sudah kami kumpulkan, kami ambil dari keluarga, itu sebanyak 57, kemudian
dari korban kemarin juga yang sudah diambil sampel DNA, dan langsung jam 6 pagi tadi pagi kami langsung meluncurkan ke Jakarta untuk diperiksa DNA di Pusdokes Polri. Dengan harapan kita juga selain mencocokkan antara data antemortem dengan postmortem di sini, juga di DNA juga kita lakukan agar mana yang lebih dulu terjadi identifikasi pasti, sehingga untuk mempercepat korban ini teridentifikasi untuk segera diserahkan kepada keluarga. Itu Bu Windy. Baik, terima kasih Pak Kusnan dan juga terima kasih Pak Budi sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kami apresiasi segala bentuk upaya yang dilakukan oleh tim di sana. Kami masih akan membahas ya Bapak-Bapak perbincangan kami lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Dr. Danardi, kami ingin mengetahui, kita tidak bisa menyalahkan pihak keluarga saat keluarga menginginkan agar cepat-cepat. Namun bagaimana sesungguhnya yang perlu dikomunikasikan kepada mereka untuk memahami situasinya? Ya, jadi tadi seperti Dr. Nyoman menyampaikan bahwa untuk bisa melakukan identifikasi itu perlu suatu ketepatan. Ya, artinya bukannya cepat untuk bisa mendapatkan jenazahnya, tapi bahwa ketika mengambil itu juga harus dengan kehati-hatian. Jadi sangat mungkin bahwa ini sudah masuk hari ke-5, sudah ada suatu pembusukan, ada suatu ciri-ciri yang barangkali ada kesulitan. Jadi seperti ini tentu perlu disampaikan kepada para keluarga bahwa memang perlu berhati-hati agar supaya bahwa dalam proses pengidentifikasian tidak mengalami kesulitan. Karena tentu dari pihak kedokteran sendiri, dari pihak polisian sendiri juga ingin cepat, tetapi bahwa tidak mungkin kalau kemudian kecepatan ini malah tidak bisa akurat. Iya, Dokter Nyoman, yang mana yang lebih diprioritaskan, kecepatankah atau ketepatan? Prinsip kami memegang bahwa seseorang teridentifikasi tidak boleh salah, tidak boleh tertukar. Itu. Jadi dalam hal ini tentu ketepatan yang lebih utama daripada kecepatan. Namun demikian, saya yakin tim ini juga sudah berusaha maksimal ya. Artinya bagaimana dia juga aspirasi pihak keluarga, kita sudah tahu juga bahwa bagaimana psikologisnya pihak keluarga. Tetapi di satu sisi kita juga berhadapan dengan kita harus menentukan dengan tempat, tidak tertukar nanti. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Kalau sampai tertukar itu masalah. Itu yang menjadi tanggung jawab yang harus dikedepankan. Kita juga akan melihat bagaimana situasi di lokasi. Sudah ada rekan kami, Farah Manhila, dengan informasi terbaru dari sana. Silakan, Farah. Iya, Windy dan juga pemirsa, sampai hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Dan ada penemuan terbaru yang dilaporkan oleh tim SAR Basarnas, pemirsa, pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, satu jenazah atau korban ke-29 kembali ditemukan dan berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pemirsa, baru saja juga kami mendapatkan informasi pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil mendapatkan penemuan berupa satu bagian tubuh, yaitu kaki yang ditemukan di sektor pencarian A2. Dan menurut keterangan dari Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Bapak Nanang, mengatakan bahwa proses evakuasi ini memang sampai saat ini dilakukan dengan berhati-hati, mengingat ini bukan mengevakuasi, maksud kami bukan melakukan rekonstruksi bangunan atau membongkar bangunan, melainkan memindahkan barang-barang beton atau part-part yang menghalangi, puing-puing yang menghalangi jenazah ataupun korban-korban yang masih berada di bawah runtuhan. Artinya proses ini berlangsung memang sangat hati-hati. Jika berdasarkan dokumentasi yang kami terima, pemirsa, ini memang terlihat tim SAR gabungan sangat berhati-hati melakukan upaya pencarian. Begitu berhasil melihat ada tanda-tanda body part yang terlihat, ini tim SAR langsung melakukan assessment secara cepat begitu ya,
untuk memantau dan membersihkan sekaligus berupaya untuk mengangkat korban secara hati-hati untuk bisa memaksimalkan kondisi korban. Artinya dengan harapan korban yang dievakuasi ini bisa diangkat dengan utuh, tidak ada satu bagian yang hilang ataupun rusak. Upaya-upaya ini masih coba terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan di SAR posko gabungan ini nantinya akan ada press conference yang menyatakan hasil upaya pencarian yang dilakukan hingga petang ini. Untuk itu, data sementara yang bisa kami sampaikan, Windy dan juga pemirsa, hingga Sabtu hari ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan ini 104 orang selamat, sementara ada 29 korban ini berhasil dievakuasi dengan kondisi meninggal dunia, dan ada penemuan satu body part yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit Bayangkara. Dan untuk kondisi keluarga korban sendiri di posko SAR gabungan, Windy dan juga pemirsa, ini juga kami melihat mereka masih menunggu dan menanti dengan penuh kekhawatiran. Mereka berharap malam hari ini seluruh anggota keluarganya ini bisa berhasil ditemukan. Demikian informasi dari wilayah Sidoarjo. Windy. Baik, terima kasih para Manhila atas informasi terbarunya dari lokasi. Dr. Nyoman, kita ketahui bahwa ada penemuan lagi, tapi ini jenazah yang tidak utuh. Sesungguhnya setelah dilakukan pencocokan dengan antemortem dan juga pencocokan DNA dari keluarga, berapa lama dibutuhkan hasilnya agar dapat teridentifikasi? Dari DNA ya. Dari DNA kita pertama yang mempengaruhi adalah sampelnya. Kedua kemudian teknis pelaksanaannya nanti. Nah, berhitung dari semua hal-hal yang mungkin kita akan hadapi, kemungkinan ada technical karena alasan teknis barangkali diulang dan seterusnya. Secara normal itu sebenarnya 2 mingguan. Tetapi kalau bagus sampelnya, kemudian mungkin kita bisa lebih cepat. Nah, itu yang kita harapkan, bisa lebih cepat. Sehingga harapan keluarga juga sebagaimana yang disampaikan tadi, tentu juga kita aspirasi gitu ya. Kadang-kadang kita petugas-petugas itu kadang-kadang juga all out di laboratorium itu untuk bisa secepatnya, karena juga ada empati gitu ya. Jadi itu juga walaupun mereka bekerja di laboratorium, tapi juga mereka sudah terlatih untuk bisa merasakan bagaimana keluarga ini pengen cepat untuk diidentifikasi. Ada urgensi yang mereka pertaruhkan di situ. Dr. Danardi, kami juga ingin mengetahui bahwa dengan adanya tanggap darurat yang tidak sedikit atau tidak sebentar, ini memakan waktu yang cukup lama. Bagaimana untuk menjaga kondisi psikologis dari keluarga dan juga untuk korban-korban yang selamat namun harus melakukan adanya tindakan dari kedokteran sendiri. Jadi saya berharap bahwa di Jawa Timur ini cukup banyak teman-teman kami psikiater, khususnya yang ada apakah itu di Surabaya, apakah Malang, jumlahnya ratusan ada di Jawa Timur. Saya berharap teman-teman di sana ikut bergabung dalam tim untuk pendampingan ini, dan mereka tentu punya ilmu, punya kemampuan untuk bagaimana mengkomunikasikan atau bagaimana mendengar mereka, memberikan suatu masukan agar supaya meringankan beban psikologis yang sudah mereka rasakan. Adakah trauma healing yang dibutuhkan ataupun langkah-langkah lainnya yang perlu diberikan kepada keluarga korban ataupun korban yang selamat? Ya, betul itu, bahwa tentu dengan berbekal kemampuan memberikan trauma healing, teman-teman psikiater atau juga mungkin para clinical psychologist tentu itu juga punya kemampuan seperti itu. Ini perlu dilibatkan dalam tim di Jawa Timur seperti ini. Apa yang menjadi fokus utama, Dok? Jadi tadi bahwa mengetahui pendampingan itu individu tersebut di fase mana, apakah di fase masih protes. Tentu kalau dalam fase protes kita jangan beradu argumentasi, karena kalau masih protes itu kita lebih banyak mendengar saja dulu. Tapi kalau sudah mulai masuk bahwa berandai-andai, kita baru mulai bisa memberi masukan atau memberi arahan seperti apa. Kalau masuk pada fase depresi, barangkali apakah itu memberikan suatu psikofarmaka, memberikan obat untuk antidepresi, mempercepat proses agar supaya tidak lama-lama berada di fase depresi, agar supaya kemudian masuk di acceptance. Tentu juga bukan saja menghadapi kalau anaknya itu belum ketemu atau anaknya sudah wafat,
tapi barangkali juga bagaimana menghadapi anaknya yang kemudian harus diamputasi, apakah anggota badannya atau apanya, atau kemudian dicacat. Tentu itu juga perlu suatu edukasi, perlu suatu pendampingan dari teman-teman yang memahami tentang trauma healing ini. Iya. Dokter Nyoman, berdasarkan pengalaman Anda yang selama ini mungkin pernah terlibat dalam beberapa musibah, selain dari musibah di Pondok Pesantren Al-Husini ini, adakah peristiwa lainnya yang memang serupa atau justru bahkan lebih parah? Pengalaman yang korban yang banyak itu terakhir, kami waktu di Danau Toba itu juga sekian banyak orang yang di kapal yang tenggelam. Kemudian terakhir di Ketapang itu. Nah, Ketapang juga. Kemudian ada juga operasi DVI pada saat kecelakaan heli di Kalimantan Selatan. Nah, itu juga menggunakan apa yang saya katakan tadi, fase-fase, antemortem, postmortem, di TKP evakuasi, kemudian ada rekonsiliasi, bahkan kemudian ada pemeriksaan DNA dan seterusnya. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, ya. Dalam kondisi ini proses evakuasi masih terus diupayakan sampai seluruh korban benar-benar bisa terevakuasi. Nah, ini ketahanan dari tubuh ini untuk tidak cepat membusuk ini berapa lama? Begitu dia lewat dari 24 jam sudah mulai proses membusuk. Ya. Jadi kita kecuali misalkan udara sangat panas gitu bisa ada mumifikasi istilahnya karena kering gitu, udaranya kering kemudian, tapi ini saya kira lokasinya lembab dan seperti juga daerah yang lain begitu ya, dan itu pasti akan proses akan makin hari makin rusak. Artinya ada banyak kendala. Ada banyak kendala. Semakin kita rusak begitu, sampel pun kemungkinan kita mencari dari yang awalnya bisa dari jaringan, gitu, otot misalkan begitu, kita ambil sampelnya untuk DNA, kemudian nanti bisa beralih ke bagian tubuh yang lain, karena ini sudah mulai rusak misalkan begitu. Nah, begitu. Itu kendalanya nanti untuk DNA-nya. Artinya apakah ada solusi lainnya jika kondisinya memang saat ini seperti ini faktanya? Kita kan berhadapan dengan upaya yang dilakukan oleh tim SAR untuk mencari itu. Antara kecepatan, kehati-hatian itu kan memang dicari yang optimal di situ. Kalau terlalu cepat nanti merusak body juga akan mengakibatkan identifikasi akan susah juga. Tapi kalau seperti itu. Jadi optimalnya seperti apa? Beliau bisa secepatnya ngambil, tapi karena situasinya di situ juga seperti itu, kita maklum. Tapi begitu jenazah misalkan, body part misalkan, nyampe di kami pasti akan secepatnya melakukan. Itu timnya sudah siap di sana, pasti. Itu salah satu upaya kami untuk mempercepat ini. Dr. Danarji, mungkin Anda memiliki pesan bagi keluarga ataupun keluarga besar yang menjadi salah satu pihak yang terkena musibah ini, baik itu saudara ataupun putranya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa suatu reaksi duka cita itu ada fase-fasenya. Jadi kalau apabila memang merasa bahwa perlu bisa bercerita, bisa curhat, bisa menyampaikan sesuatu, karena pada dasarnya dalam suatu terapi itu tidak boleh dipendam. Dalam suatu terapi itu bahwa sesuatu yang tidak nyaman itu harus dikemukakan. Nah, kalau mengemukakan itu pada orang yang mampu, seseorang yang bisa mengetahui bahwa prosesnya seperti apa, dia fase seperti apa, maka curhatnya akan ketemu dengan orang yang mampu memberikan suatu arahan yang positif. Jadi terapi pada dasarnya apabila seseorang itu bisa memberikan suatu reaksi, memberikan masukan yang pas, maka proses healing itu akan lebih cepat. Artinya support system. Support systemnya, ya. Betul. Yang dibutuhkan. Betul. Jadi curhatlah kepada orang yang tepat. Jadi artinya bahwa curhatnya kepada profesional atau orang yang memang memiliki kemampuan untuk mendengar, untuk memberi masukan, bukan untuk berdebat. Dan dari pihak rumah sakit juga biasanya menyediakan dalam musibah ini? Betul. Dari rumah sakit atau saya harap tadi saya menyampaikan teman-teman yang ada di Jawa Timur, apakah itu di Surabaya atau Malang, masuklah dalam tim untuk pendampingan ini. Mungkin Dr. Nyoman ada yang ingin disampaikan baik itu himbauan atau lain sebagainya? Ya, kepada mungkin keluarga kami ikut berduka, namun demikian juga tetap kami bisa harapkan
seandainya ada data-data lain yang bisa menjadi pembanding, misalkan siapa tahu ada yang pernah operasi, misalkan itu bagus sebagai data, misalkan operasi pemasangan pen, misalkan pemasangan pernah luka, pernah patah, misalkan. Nah, siapa tahu ada seperti itu, hal-hal seperti itu, detailnya apapun bentuknya itu bisa ditambahkan kepada tim antemortem, sehingga itu akan bisa membantu ya seperti itu. Kemudian foto misalkan sekilas sepele, foto meringis, senyum, nah kelihatan giginya, nah itu dalam kondisi-kondisi tertentu susunan gigi itu akan khas. Dan jika kita menemukan juga pembanding seperti itu fotonya, nanti dokter gigi forensik bisa, karena ini adalah salah karakteristik dari klasifikasi bencana tertutup, close disaster. Artinya orang-orang di sana tidak bercampur dengan orang umum. Jadi orang-orang itu pasti si A, si B, si D. Tapi kita harus menentukan yang mana si A, yang mana si B, seperti itu. Kalau dia punya catatan gigi kemudian itu di close disaster ini cukup membantu. Baik. Ya, itu terima kasih bisa. Dr. Nyoman, terima kasih juga Dr. Danadi waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harapkan pula bahwa proses identifikasi ini bisa berjalan secara lancar. Dan pemirsa, sejumlah korban selamat memberikan kesaksian detik-detik sebelum bangunan Pondok Pesantren Al-Husini ambruk dan menimpa ratusan santri yang tengah menjalani sholat asar. Di balik reruntuhan, para santri tersebut juga terus dilakukannya evakuasi. Muhammad Ali Zainal Abidin merupakan 8 korban awal yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dan sempat dirawat di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Ali Zainal menceritakan detik-detik ambruknya pondok pesantren tempat ia dan teman-temannya menimba ilmu. Pondok pesantren ambruk saat ratusan santri tengah melaksanakan sholat asar berjamaah, terjadi guncangan seperti gempa. Saat semua teman-teman berlari menyelamatkan diri, Ali memilih tetap melanjutkan sholat hingga tertimpa bangunan saat kondisi sujud dan akhirnya tidak sadarkan diri. Saya ingat itu saya selama sujud ada suara seperti batu-batu yang jatuh. Sholat jamaah ya? Iya. Kemudian teman-teman itu ada yang lari, saya fokus ke sholat saya karena ya nggak tahu karena fokus apa ya, teman-teman lari itu saya masih sholat dan kok sudah ingat itu saja. Orang tahu itu karena posisi saya masih belum sadar pingsan. Saya itu masih waktu di ambulan itu setengah sadar. Saat ini Ali dan 7 korban yang dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo kondisinya sudah stabil dan seluruhnya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu cerita lain datang dari Taufan Saputra dan Syaifur Rosi yang sempat tertimbun reruntuhan selama 3 hari. 2 santri muda ini berjuang hidup dengan makanan, minuman, dan untayan zikir hingga akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Taufan Saputra, santri berusia 14 tahun, menjadi korban pertama yang berhasil diselamatkan setelah 3 hari pencarian. Tertimbun saat dirinya sedang sholat asar, Taufan terus berkomunikasi dengan tim penyelamat. Bahkan ia juga mendapatkan makanan dan minuman yang membuatnya dapat bertahan hidup di bawah reruntuhan. Tapi di sana bertahan ya? Berapa hari? 3 kalau nggak 2 hari ya? Itu sempat dikasih makanan atau bagaimana sama? Dikasih roti. Dikasih roti sama Basarnas itu ya? Selang dia bisa minum. Itu posisi putra itu seperti apa? Terlentang. Tapi sempat komunikasi dengan para... Iya, tapi petugas itu nggak dengar. Oh, petugas nggak dengar? Pas hari Rabu baru bisa dengar. Oh, hari Rabu baru bisa dengar. Berbeda dengan kisah santri lain, Syaifur Rosi bertahan 3 hari tanpa tidur, tanpa makanan, dan hanya berpegang pada celah udara. Rosi menceritakan, ia bertahan dengan untayan zikir dan selawat. Kaki kanan Syaifur terjepit beton yang tak mungkin diangkat. Hingga keputusan berat harus diambil,
telapak kaki kanan Rosi diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Kaki sini kena cor-coran besar. Oh, cor-coran, ketimpang ya. Miring, cor-coran, miring lagi pas selesai. Kok tim SAR bisa tahu gimana? Kamu minta tolong atau gimana? Pertama nggak tahu tim. Oh, nggak tahu. Pas ada tim yang bilang apakah ada orang. Terus kamu jawab? Tok 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 tok. Turun tok tok. Turun tok tok. Karena nggak bisa ngomong ya tok tok. Terus akhirnya kamu. Sini Pak. Pak. Siapa namanya? Langsung dikejar sama orangnya, dibuka langsung. Di balik derasnya air mata atas musibah ini, terdapat kisah haru yang membuktikan kekuatan doa dan ketabahan para santri untuk bertahan hidup. Sementara itu, proses evakuasi terhadap puluhan santri yang diduga masih tertimbun terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Zainal Azari, Humaydi, TV One mengabarkan.